Penang. Siang, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Pak Amin, damang. Alhamdulillah saya hapunten nembet dugi dari kadia ya. Alhamdulillah. Terus sabar kali kita hari kadia mangan da nuju di Jogja kene. Oh gitu. Iya. Pak. Mohon nih. Tenten opat kecamatan anu teh nu ngiring HKP di dia teh. Mohon. Ai Kapungkur mah di Panjalu mung satu kecamatan. Satu kecamatan. Terus di Panumbangan satu kecamatan. Nah, ayeuna dikembangkan per X kuadanan. Dan anu di dia mung Panjalu, Sukamantri, Panumbangan, Ciaur Beuti. Anu di dia teh. Satu dapil. Satu dapil ya, X kuadanan. Ayo atuh kita ke sana. Pak, yuk mangga. Pak, di panel ini Aduh, orang jauh nih, sehat. paling jauh kan. Orang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan mereka yang datang ke sini ada dari 4 kecamatan. Wah, di mana yang 4 kecamatan ini sedang melaksanakan kegiatan Hari Krida Pertanian yang ke-50 tingkat Kabupaten Ciamis. Datangan kami ini ingin banyak tahu bagaimana kegiatan usaha yang Bapak di sini kembangkan. Ingin menimba ilmu dari Bapak gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dan mohon maaf nih kepada rekan-rekan, kepada para peserta. Saya sendiri penyuluh kehutanan di Kecamatan Panjalu dan Sukamantri sekarang. Amin. Jadi kalau saya memang ke sini itu sering ke Pak Toyib itu ke sini sering membawa tamu ke sini. Alhamdulillah memang Pak Toyibnya selalu care. Silahkan Pak Amin kalau ada yang mau ke sini silahkan. Dengan kami ini bermitra karena memang Pak Toyib ini selaras dengan program yang kami jalankan. Selaras dengan yang Pak Gubernur sekarang canangkan, gerakan tanam dan pelihara pohon. Di mana Pak Toyib sekarang di sini kan menanam tanaman kehutanan, juga di sini dipadukan dengan agroforestrinya. Ada tanaman bawahnya gitu. Jadi tidak hanya tanaman alpukatnya tapi juga dikembangkan di bawahnya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih banyaknya nanti silahkan Pak Toyib mungkin nanti. Nah, bagaimana pengembangan alpukat yang ada di sini nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti silahkan langsung saja untuk bertanya kepada beliau. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak bersedia hadir di kebun kami. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Toyib Wijaya Hadi. Di pertanian teman-teman saya panggil Bang Toyib. Hari ini saya tertambat di alpukat, kemudian di bawang putih. Kebijakan pemerintah impor di stop, wah kesannya keren. Di mana-mana Sembalun sampai mana lah. Daerah sini juga ada juga mungkin Pak ya, di Gunung Sawal. Ketika panen semuanya impor dibuka, modar petani. Jadi kami juga hancur lagi. Nah, saya dapatkan di alpukat tidak terjadi demikian. Saya menganalisa ketika alpukat ini panen, sepertinya permainan dari pasar itu tidak sejahat singkong dan bawang putih. Karena singkong cabut, nanti sore harus dijual. Besok udah biru, udah nggak masuk. Saya kirim singkong ke BMG, Indofood itu 1 hari 8 ton, 10 ton. Telat 2 jam udah biru. Sortirannya dari 8 ton itu tinggal 1,5 ton, 2 ton, yang 6 ton busuk. Masuk ke pabrik tapioka, dihargain hanya 800 perak. Hancur minah. Di alpukat nggak terjadi demikian. Dari petik, sebelum petik kita udah bisa promosi. Ibu-ibu mainan handphone, sekarang udah bisa online. Gitu loh. Saya melihat potensi ini di alpukat. Terus kemudian tradisional kita jual di pinggir jalan. Nah, saya lihat potensi besar di alpukat. Yang alpukat ini tidak bisa dijegal atau susah dijegal oleh pasar. Paling hanya ketika pasarannya 1.000 ton, panen 5.000 ton, paling itu. Nah, tinggal PR-nya itu tinggal bagaimana itu membuat outputnya berimbang. Jadi tidak ada barang busuk. PR-nya itu. Di samping kiri kita ini tanaman usia 2 tahun.
Itu buahnya Bu, bisa dilihat. Itu buah R1 Rifai, juara nasional 2017 nomor 2 setelah Miki. Dan itu ternyata di sini cocok. Nah, 2017 juara satunya Miki, saya tanam di sana. Miki secara agroklimatnya tidak mampu, kualitasnya tidak akan bisa menyamai dari Miki yang di Cipedak, Depok atau DPL yang bawah. Nah, inilah hasil riset yang akhirnya saya ceritakan ke ibu-ibu bapak. Makanya kalau ada pengambil kebijakan dari Kementan memberikan bantuan Miki sembarangan, ya saya akan ngasih masukan. Tong melak Miki di DPL 600 ke atas. Dari 9 ini baru saya dapatkan 3 varietas yang sudah. Dan itu nanti referensinya akan saya share ke teman-teman PPL agar tidak menjerumuskan ke petani. Lamun dipakai, terpakai memang nggak terugi saya. Bantuan-bantuan dari pemerintah itu luar biasa besar, hanya saja jangan sampai salah penempatan. Oh Miki jangan dikasih ke Panjalu, Miki mah ke sana ke Cihorbeti, ke daerah bawah lah 400 ke bawah. Di sininya kasih yang Rifai, Lilin, Apenina dan yang lain-lain. Banyak varietas unggulan nasional lah. Nah kami ini akhirnya jadi trial and error. Nah itu yang akhirnya kami sharekan ke masyarakat. Itu saya bagikan ke mereka secara gratis, saya berikan nutrisi, kemudian pada saat nanti kita lakukan perawatan, market kita kelola, kita bareng-bareng. Nah disitulah yang asik akhirnya. Jadi petani-petani bisa ikut berdaya, tapi akhirnya berkembang. Nah sekarang alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa bikin unit usaha dusun berbasis tanaman alpukat. Kita buatkan badan usaha milik dusun. Namanya BUMDUS dan itu satu-satunya di Indonesia. Laras Pak. Karena adanya BUMDes. Ternyata Thales itu tidak cocok Pak di bawah alpukat. Dan itu sekali lagi kerugian buat saya. Ilmunya saya share ke bapak-bapak. Kenapa? Satu, itu daun lebar Pak. Ketika daun lebar berkembang, otomatis di bawah tegakannya akan lembab. Dan jamurnya Pak naik pohon alpukat. Saya garuk-garuknya tangan 2. Hai. Dan minggu ini kita binasakan, kita panen lah. Nah itu sekali lagi itu jadi buat referensi ke semuanya. Kedei lamun melak alpukat ulah dihandapna Thales. Dengan catatan kalau Thales ya sedikit saja. Kalau hanya sekedar pengen suka 1-10 pohon nggak ada masalah. Tapi ketika kita sudah tanam 10.000 bibit, jangan. Kenapa saya cerita begini? Saya ingin menyampaikan mengerjakan sesuatu di bidang pertanian itu jangan setengah hati. Fokus, serius, gagal sudah biasa. Pola yang kita kembangkan kan adalah ini. Ini dari biji. Biji unggul kita selektif, biji ini harus tua. Kalau nanam alpukat itu biji usahakan cari yang besar. Kedua, cari yang keras, jangan yang hipu. Kalau muda itu cirinya empuk. Nah, kemudian kita semai di media tanam. Sehingga batang proporsionalnya adalah batang besar seperti ini. Emang kunaon lamun biji nang ora. Kalau ngora mati gadis. Yang paling berbahaya itu bukan 1 tahun atau 1 bulan mati. Yang berbahaya itu ketika 4 tahun, 5 tahun mati. Jadi ketika biji belum cukup umur, ketika nanti ini udah usia produktif, udah berbuah, tiba-tiba jamur keserang bebari. Jadi imunitasnya rendah. Ya udah produktif, garing, mati. Nyesek gitu 4 tahun, 5 tahun di daguan. Hanas rek dikawin, geus mau ti heula tah gitu, mati gadis teh. Makanya ya bibit bebet bobot tadi jangan gunakan bibit biji dari biji yang muda. Taunya dari mana? Kecil dan empuk. Ada yang gede tapi empuk, muda. Pencetin aja. Itu seperti itu. Kalau kalian menemukan biji alpukat, jadi jangan dibuang, polybagin tanam. Namanya sambung sisip, sambung pucuk, ada okulasi, macam-macam. Metodenya ada namanya sopak lodong. Sopak lodong itu sambungan miring. Ada sambungan V segitiga.
sisip, tancap tengah, banyak modelnya. Mangga itu mah. Nah, ini sekali lagi ini edukasi untuk kita semua. Jadi lakukan walaupun satu, tidak harus ribu-ribu seperti saya, tidak harus juga punya duit. Ka tukang jus ka mana ningali alpukatna gede, bagus, bijinya keras, sok kadiekeun. Gitu loh. Kalau mau ditanam dari biji, mesti tahu caranya. Kalau tidak disambung. Karena kalau asal ditanam, itu nanti bisa 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru berbuah. Tapi kalau zaman sekarang, karena keterbukaan di komunikasi, di channel YouTube saya bisa diikuti nanti Petani Miliarder, itu ditanam dari biji nggak masalah. Nanti setelah ini besar, setinggi kira-kira 1 meter, ini pucuknya ini dipotong. Sehingga ini nanti tunas akan bercabang. Itu cara memperlakukan ketika kita menanam dari biji. Nggak usah disambung. Nggak teboga saya. Pokoknya buahnya legit, pulen, resep saya. Sudah tanam. Tapi begitu udah usia ya 50-60, maksimal 1 meter, potong di atasnya. Nanti dia akan bercabang. Bercabang lagi, dipotong lagi. Nanti bercabang. Nah itu memangkas generatifnya, memangkas vegetatif. Sehingga dipaksa dia ketika usia 3 tahun, 2 tahun setengah, itu sudah berbuah. Apa dengan teknik itu doang cukup? Tidak. Setelah dipangkas begitu, nanti bercabang, lakukan pengeratan si batang. Ini batang primer, Pak, namanya. Batang primer, nanti yang bercabang ini namanya batang sekunder, batang besar-besar. Nanti di samping kecil-kecil itu namanya batang tersier. Nah, yang dikerat tuh batang sekundernya. Pakai pisau, potong gini, terus 1 cm apa 2 cm, keret lagi, kulitnya buang. Tapi kambiumnya jangan dibuang, biarin. Itu namanya stressing. Gitu, disetreskan. Sehingga suplai makanan vegetatif untuk pertumbuhan terpotong. Jadi siga di negara itu, Wakanda, namun menang bantuan 1 miliar, nepi ka handapna 1.000. Kayak gitu. Jadi tereh anakan, tereh jerawatan. Saya ente nyindir ya mah. Ya seperti itu. Jadi cara itu digunakan tapi salah tempat. Mestinya bukan anggaran yang dipotong tapi pohon ini. Gitu. Jadi nanti ketika ini udah bercabang, kapan saat lakukan pengeratan? Usia 2 tahunan ke atas. Ketika sudah masuk ke generatif. Insya Allah ketika kalian punya biji yang bagus, dapat dari mana, bagus, seneng, resep, udah caranya begitu, tina biji. Insya Allah maksimal 4 tahun sudah berbuah. Yang katanya, lila 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Itu bisa dengan teknik seperti itu. Jadi semua pemahaman itu bisa betul, bisa tidak. Makanya ketika kita mengembangkan dari biji, 1, pilih biji yang benar-benar dari buah yang sudah tua. Masuk ke fase tua. Jangan mengkel. Kalau mengkel itu belum mewarisi sifat dari indukannya. Ya, anggaplah masih 40-50%. Ketika itu biji benar-benar di pohon itu udah tua, tangga serekoneng, apalagi udah jatuh. Jatuh misalkan bukan karena penyakit ya. Karena alpukat itu walaupun nggak jatuh, walaupun tua, dia akarnya yang berakar di dalam alpukat itu. Biarin tua, petik. Nah itu sudah mewakili gen dari indukannya. Gitu loh. Apakah 100%? Belum tentu juga. Jadi pilihlah biji yang besar, yang sehat, yang keras, dan dari buah yang bagus. Pertama. Yang kedua, pilih dari batang yang pokoknya yang kuat. Bukan pokok yang sakit. Kalau mau dari biji. Insya Allah. Dan keyakinan saya ketika unsur itu dikerjakan, itu akan mewarisi dari gen induknya. Ribet amat dari sekian pohon itu, maunya aku dunia nganu gitu. Betul, makanya ada perlakuan sambung pucuk. Gitu. Nah sekarang banyak tukang rajang bibit kan. Baru bibit segini digedein, nanti dipotong-potong, dijual, diperbanyak. Apakah itu seperti? Bisa yes, bisa no. Tapi logikanya adalah dia sudah mewarisi sifat induknya belum. Kalau belum, tunggu sampai dia berbuah. Nah sekarang ini pembibit dari 10, 9 melakukan itu.
Jadi mengembangkan bibit-bibit yang belum cukup umur. Sehingga ini R1 Pak. R1 penampangannya persis seperti ini. Daunnya, karakter pohonnya, buahnya. Dan itu kalau matang berubah menjadi coklat. Berubah menjadi coklat. Jadi gampang nyeriana. Lamun geus rada burem, rada hidung siga saya, oh berarti geus kolot. Itu. Nah, pohon saya yang di bagian sana itu sampai matang nggak berubah. Hijau terus, makanya bingung. Kunaon iya. Nah, salah satu penyebabnya adalah inilah akibatnya dari tadi pemanfaatan pucuk entres yang belum cukup generatif. Dan ketika nanti petani mau ikut menanam, tinggal hubungi dari teman-teman pendamping. Kebetulan di tiap kecamatan kita sudah ada Pak ya. Di Panumbangan itu siapa aja Mang Dang sebutin? Pak Iding. Di mana itu Pak Iding teh? Golat. Terus? Pak Ekbang mana? Medang Layang. Terus Pak Iwa. Pak Haji Unang. Pak Haji Unang. Top itu Sukamantri. Pak Talam. Terus Pak Amin. Lurah Agus Impar. Terus Haji Udin. Terus Mapar juga banyak lah. Jadi rata-rata ya tokoh ataupun mungkin dari orang Koramil, dari orang desa yang kita libatkan untuk kemudian bisa bareng. Nah, seperti itu tadi ulasan singkat yang kita bisa sampaikan. Silahkan kalau mau menanyakan, asal jangan nanya nomor rekening. Mangga. Ya, terima kasih. Demikian tadi paparan dari Pak Thoyib, sangat menarik. Metikan Kang Harulangnya, alhamdulillah dah bakatnya memperhatikan gitu Pak. Sanes tunduh Pak. Karena ketertarikan, mungkin karena ketertarikan. Di mana tadi memang ada yang sangat menarik dengan Pak Thoyib ini. Kenapa saya ikut bergabung di sini gitu? Karena banyak sosialnya gitu. Karena banyak sosialnya. Terus terang kami yang ada di sini itu berjalan secara swadaya. Secara swadaya, pendamping itu ini. Jadi di bapak-bapak misalkan ada tanaman yang tidak produktif pun, nah itu bisa ditebang. Nu bapak ge, nu ibu itu anu aya di bumi, anu aya na geus butut tah teu cocok gitunya di daerah urang, awon yeuna buahna mending dituar 1 meter atau 1,5 meter. Tah engke tos aya sirung disambungna ku saha? Aya tim di henteu kedah dibayar. Gratis kami itu datang ke Pamarican, datang ke Panumbangan gitu. Nya merenang area rek mere cau mah gitu nya bedak putih dituang gitu. Nah, insya Allah kami itu datang kepada mitra dengan sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di desa kami sebenarnya kami sekitar 8 bulan yang lalu kami mendapatkan program dari pemerintah provinsi bibit alpukat melalui kelompok tani 3 hektar kami menggunakan ditanam di lahan pangawanan milik desa. Jadi sisanya ya di kelompok-kelompok tani, tapi kami juga pemerintah desa memberikan lahan kepada kelompok tani tersebut untuk menggunakan lahan desa. Itu pangawanan tadi kebetulan di desa kami itu lahan pangangonnya sekitar 40 hektaran lebih yang mungkin sekarang belum begitu produktif Pak. Jadi masih terbengkalai bisa dikatakan sedang layak. Di lahan itu kurang lebih kami sudah tanam 5.000 batang pohon. Ya usia tanam sekitar 6 bulan. Tapi saya juga kurang persis tahu varietas apa. Nanti labelnya kalau misalkan Bapak ada nomor WA nanti saya kirim, mungkin Bapak bisa mengidentifikasi itu varietas apa. Terus yang kedua, yang saya tertarik itu masalah tadi Bapak membahas masalah kemitraan. Nah, jujur saja di desa kami itu mungkin pengetahuan untuk pengembangan alpukat secara profesional itu mungkin belum begitu ya, katakan tadi kalau menurut sabuk ya masih sabuk hijau gitu. Saya ingin bermitra dengan Bapak. Kemitraannya ya bisa seperti apa nanti kalau misalkan Bapak, karena tadi menerima kemitraan ya nanti kita berbicara di belakang gitu Pak. Yang jelas nanti saya ingin menindaklanjuti hasil pertemuan ini
tanaman kami yang dikelola oleh desa itu di lahan desa sekitar 5.000 pohon. Lahan yang masih memungkinkan dikembangkan itu masih sekitar 30 hektar. Akses jalan sudah masuk, listrik sudah masuk. Mungkin itu saja Pak dari saya. Nanti saya kasih label bibit yang ini dari pemerintah itu. Apakah ini bibit apa nanti identifikasi cocok atau tidak? Atau saya juga sangat berharap nanti Bapak melihat langsung ke lokasi, atau lebih ininya lagi Bapak memberi semacam penyuluhan kepada para petani yang mengelola tanaman alpukat. Istri mah gitu panggilannya sok sieuna teh aya hileud gitu nya. Kadang gitu aduh alpukat teh alim nanam teh seueur hileud teh seueur gitu Pak. Dalam sia eta teh hileud alpukat gitu nya Pak. Jantan upami Hileud kolor. kadang tinggalina teh daun-daun teh berjatuhan gitu. Terus habis terus hileud sadayana. Jantan sanes teu hoyong gitu nanam alpukat teh sieun ku hileudna gitu ari istri mah pikir palitan gitunya. Nah, apakah ada alternatif lain supaya jadi kan istri teh nyan hoyong nanam alpukat tapi tong sieun ku hileud gitu hileudna gitu. Apakah ada alternatif lain supaya tidak ada itu tuh ulat nate pan meni seueurnya pannya sok digila gitu. Upami teh aya hileudan mah insyaallah butuh dasnya. Iya, tanaman yang istilahnya tidak ditebang, ya cocok lah ini alpukat. Ya mungkin itu malah kayaknya yang disampaikan. Terima kasih. Desa Sindang Laya. Sindang Laya. Tanah desa Pengangonan 40 hektar sudah ketanam 10 hektar. Sisa Sudah tertanam sekitar 5 hektar. kalau 5 hektar 5.000. Iya. Eta sakumaha jarakna? Jadi jarak tanam itu 7 sampai 8, Pak. 7 sampai 8 itu per hektarnya paling karena 200-an tangkal. Iya. Kalau 5 hektar berarti hanya 1.000. Pokoknya 5.000 batang Pak yang ditanam. 5.000 batang. Triple planting mung panginten satu titik 3 pohon. Oke lah nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya masalah ada itu label putih, label hijau. Hijau Pak. Label hijau. Nah, kita identifikasinya tidak melalui label Pak. Baju itu ketahuan bisa dibaca Golkar pada jero nama orang PKS. Jadi kita identifikasinya melalui daun. Daunnya apa ini? Miki. Labelnya X, tapi daunnya bukan X. Jadi ya itu permainan pembibit kita sudah paham. Jadi kalau identifikasinya tidak harus percaya sama label. Bukan kita nggak percaya sama pemerintah. Dan memang permainan begitulah. Kita udah nggak usah nutup-nutupin. Insya Allah Pak, kita bisa lakukan kerjasama. Cuman maksud dari kerjasama ini adalah 80%-nya adalah supporting masyarakat. KD, jangan dengan kerjasama dengan kami kemudian menggantungkan hidup nasib semuanya ke kami. Gitu. Kalau capek ya sama-sama capek. Itulah bermitra. Kami teknologinya, kami visioner ke depannya, Bapak teknis di lapangannya. Adapun hasil bisa dibandingkan. Gitu loh. Karena tadi kembali kita supporting 80%-nya kita dorong ke masyarakat. Boh hasilnya, boh segala macamnya. Bahkan saya tidak ngambil ada pembagian hasil persentase, nggak ada sama sekali. Kita dapat keuntungan dari program ini adalah ketika masyarakat menjual alpukat wajib lewat kami. Gitu loh. Kalau misalkan tadi dijual di dahar sorangan gitu. Mah enggak, saya pun satangkal 20 tangkal mah. Mau kudu ngambek. Kang dimaling gitu nyanggeus tenan naon. Di mana malingna? Urang tewak, urang pelakeun di imahna amit isukan teu maling deui. Tong digebukan. Dasarwana gitu urang gitu. Jadi asas dasarnya adalah itu, kemitraan bukan ngagantungkeun. Saya dengan keras akan ketika suatu saat siapapun menggantungkan nasibnya ke saya. Buat saya itu udah keluar dari kaidah kami. Entong ngagantungkeun. Saya besok pae bisa, Mang. Tim saya korup bisa, Mang. Tapi kalian harus mandiri tetap. Goal akhirnya adalah masyarakat itu mandiri. Karena ini inisiator, itu isuk pageto bisa nggak ada. Tim sistem yang kita bangun pun suatu saat bisa korup. Jadi goal akhirnya adalah masyarakat kudu boga tangkal, kudu bisa ngarawatna, kudu bisa ngajualna. Tapi bolehlah kami
ini punya harapan suatu saat nya melakeun di lembur Bapak, melak di itu nya panen mah meureun aya kebagian kumaha. Hanya sekedar itu aja. Bisa berapa dari sekian 1000 ton mungkin 100 ton bisa kami jual. Atau bagaimanalah cara kami. Tapi kami tidak mengambil keuntungan dari kemitraan ini, tetapi dari proses jual belinya. Gitu, Pak. Jadi saya tidak ijon. Gitu loh. Dan saya terus ditinggalkan riba terus lami. Jadi saya menganut prinsip seperti itu. Dan komitmen kami tidak ada tulisan. Nggak ada. Serat ningali kumis Bapak cocok, hayu. Ningali potongan bawuk nata cocok, geus tinggalkeun. Hanya sekedar itu saja. Isuk pagi itu istilahnya ada ya 1 2 yang saling mengkhianati, asa dibabukeun uing geus tinggalkeun tong. Hanya itu aja. Karena semua menjunjung saling. Jadi ketika kita datang ke mitra atau aya dulur anyar, ketika mitra ada masalah kayak kemarin ada pendamping kita yang meninggal, ya kita datang. Jadi insya Allah bisa ditindaklanjuti. Bahkan saya gara-gara ngembangin kemitraan ini kemarin ditantang sama bandar-bandar jengkol sama pete jeung jengkol dipelak teu. Oh berarti potensi pete ada. Jengkol ngadangu di dieu bandar jengkol seueur. Gitu. Jadi tidak berhenti hanya di alpukat, Pak. Itu nanti kita bisa desain sedemikian rupa, tapi jangan berdasarkan teori, tapi real pasarnya ada, bisa dikerjakan oleh masyarakat. Nyapunten saya rada sindir teman-teman di Porang. Ari Porang panen di hakan sorangan bisa? Udah nggak bisa. Itu mah harus diolah, dikulup siga tales siga gitunya. Teu enak, paling ge 1 kilo 2 kilo. Melak 1000 ton kumaha? Karena itu sesuatu yang baru. Gorengan, jualan bibit. Sekarang singkong tahap kedua lagi muncul, Pak. Ya, jadi proposal tentang pembuatan singkong 50 juta. Tinggalkan. Karena singkong itu HPP-nya hanya 400-300 perak. Lebih dari itu Bapak nggak bisa jualan per kilo. Artinya biaya per hektarnya ya maksimal 10 juta. Kalau masuk ke keripik 15 juta. Kalau masuk ke tapioka 8-10 juta. Udah jangan lebih dari itu. Karena apa, produktivitasnya per hektar paling ya 15 ton, 20 ton. Kok mau petani nu males mau ngoret tapi yang hasil gede paling ada 8 ton, 10 ton. Jadi konsep teori apapun bagus dikerjakan dengan profesional. Menyangkut SDM 0. Hancur investasi miliaran. Itu Pak. Itu pertanyaan Bapak. Jadi ada potensi yang besar selain alpukat dan nanti bisa kita bicarakan. Yang kedua, Ibu tadi upah mission karena hilet. Begini, ketika kemitraan itu berlangsung, perawatan periodik, Bu. Kami bermitra itu membentuk sebuah sistem. Ada tim ahli, ada koordinatornya, ada pendamping, ada mitra. Pendamping itu membawahi beberapa mitra. Semua teknologi, semua perawatan yang menyangkut teknologi, ini menggunakan insektisida A, ini menggunakan herbisida, itu menggunakan pupuk apa atau racun apa, itu semua di bawah pantauan kami. Dan target berkala pun dilakukan oleh kami. Artinya, ilet alpukat itu masuknya di masa menjelang pembuahan, Bu. Karena itu kode alam. Kode alam anjana tos kenging tugas ya Allah. Hei hilet datang ke tanggal eta, ieu memeh beri kabar ke petani. Jadi hilet datang teh petani alhamdulillah. Ya, makanya sebelum itu kami itu ada treatment, memasukkan obat yang kami gunakan semuanya herbal. Kami gunakan obat itu satu untuk mempertahankan kerontokan. Kedua, mematikan patogen yang ada di situ. Satu lalat buah, kedua ulat, ketiga tungau, ketiga empat kutu kebul, selanjutnya jamur. Itu kita masukkan sebelum waktunya bungaan. Nanti masuk masa petil, ada lagi Bu, semprot. Jadi logikana tekudu sieun dilakukan perawatan. Yang ketiga, naon tadi Pak? Kemitraan sama ya? Ya seperti tadi. Ketika alpukat ini terlalu banyak yang ditanam, wadah pasar cuman segelas Pak. Terus kita bikin 1 ember.
akan tumpah. Nah, tumpahnya itu nanti kita pindahkan ke bulan-bulan berikutnya dengan teknologi pasca panen. Makanya perlu nanti kemudian kita menimbang berapa banyak sih tanaman yang kita kembangkan di masyarakat, jangan terlalu berlebih. Dialihkan ke varietas yang lain. Jengkol masih kekurangan, pete masih kekurangan. Banyak. Begitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Thoyib atas pencerahannya bagi peserta Hari Kita Pertanian. Kan masih ada yang sangat penting juga nih, cara penyambungan alpukat. Nah, kalau bisa Tarosan mah kampanye hanya kalau ingin lebih tahu lebih banyak Pak Thoyib sebenarnya tinggal dibuka channel YouTube aja. Channel YouTube-nya Petani Miliarder. Atau ada juga Mafia Alpukat. Mafia Alpukat. Mobil nawai ya, mobil nanti Mafia Alpukat. Kenapa? Di antara 3 pohon ini, mana menurut ibu-ibu, bapak-bapak yang paling bagus? Sebelah sini, Pak. Sebelah sini. Kenapa? Batang besar. Nah, ini batang warna pertumbuhan lebih hijau dengan pertumbuhan merah. Ini indikasinya juga berbeda, Pak. Tingkat ketuaan batang, tingkat ketuaan biji itu berpengaruh. Ketika kita mengenal seedling, ini namanya seedling. Seed itu biji, ling itu teeling. Biji teeling. Jadi seedling itu adalah bibit yang kita tanam dari biji. Semua pohon yang di sini awalnya seperti ini, cuman kita lakukan penyambungan waktu usia seperti ini. Nah, pohon ini kita butuhkan karakter yang seperti ini. Batang besar, perakaranya lebat, karena menyangkut pada nanti hasil akhir, produktivitas. Cara pertama kita potong. Kita buang dulu daunnya di atas, bukan di bawah. Nah, ini namanya sopak lodong seperti ini, Bu. Ya, sopak lodong itu sambung dengan pola miring. Disopak. Pembalut. Biasanya grogi kalau ditungguin depan orang. Karena bujangan, oh iya ibu-ibu kalau yang punya anak gadis, Bu, ini saya belum punya mantu nih satu. Siap, Mas Abi. Katanya nyari orang Sunda dan yang berkumis. Ya, belakang kamu udah berkumis ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya dikasih pengaman. Terus pengalaman Abi dari lain ngajelekkeun ya model sambungan lah. Abi beli anu 75 ribuan. Nah, ini R1 sudah selesai. R1 itu Rifai 1. Penemunya namanya Pak Rifai, orang Boja Semarang, tapi dulu kelahiran Kuningan. Jadi ini pohonnya dulu dari Kuningan, terus dibawa ke Boja buahnya, tanam di Semarang. Nah, ini polanya beda. Ya, dibelah. Disopak. Tadi disopak ayeuna dibelah. Sama, Bu. Jadi ngelemnya pakai lendirnya si tanaman itu. Ini sepertinya kuatan yang ini, Pak ya? Teorinya pertumbuhan paling cepat ini sopak lodong. Pertumbuhan paling cepat, jadi nanti nyambungnya itu lebih bagus sopak lodong. Kesulitannya paling tinggi sopak lodong. Yaitu faktor kebiasaan, Pak. Ada yang seneng sisip, V tadi, ada yang sopak lodong. Kalau ada juga pekebun yang maniaknya ini, nggak mau disambung itu. Pertumbuhannya lebih cepat. Nah, ini kalau udah tahu begini, pembibit itu proses sampai kemudian ini jadi duit, ini paling makan waktu 3-5 bulan udah jadi duit 70.000, 50.000, seperti itu. Yang jadi persoalan, ini tadi Pak, si pucuknya ini diambil dari pohon apa, dan sudah tua apa belum. Kalau yang belum tua, yang kemudian juga sembarangan,
Ya itu punten yang sering kali kita terima di bantuan pemerintah itu yang kayak gitu. Ini saya lagi ngomongin pemerintah loh. Biasa. Biasa itu gorowokan. Bebal. Ini sama Bu. Sepak bodong wae. Odongan deui lah. Dan usia ini usia sangat tepat ketika untuk penyambungan. Ada yang baru kecil sejengkal gini sudah disambung. Ada yang senangnya pucuknya tinggi-tinggi karena nanti menjualnya cepat. Oh, udah tinggi tuh 70 meter, 70 cm, 50 cm. Tapi idealnya 40 sampai sekian senti ini 40 ya. Segitu. Dan sisakan daun bawah ini agar untuk fotosintesa. Kambiumnya masih banyak kalau muda ini Pak. Proses penyambungannya nggak nyampe 1 bulan itu nanti udah. Ya. Terus kemudian Ibu nanti ketika udah di rumah Bu, udah jadi, ini sudah tumbuh nih. Kalau sudah tumbuh bagus, ini keluarin Bu. Gitu. Terus kalau ini udah nempel bagus, ini udah bercabang, ini harus dikeret, dibuang. Gitu. Kalau tidak, ini nanti ngejendol. Ini akan ngejendol seperti kanker batang. Ya, makanya harus dibuang. Tapi jangan buru-buru juga baru mentik udah dibuang plastiknya. Nanti bisa jadi malah lepas karena belum masih proses. Ini varietas-varietas yang di sini sudah cocok, Pak. Untuk di Panjaluraya ini sudah. Dan kalau kita bisa lihat di sosmed, trending alpukat beberapa tahun yang lalu itu ada alpukat yang besar-besar, Markus, kendil, Markus ya kendil, kemudian aligator, kemudian peluang atau pangeran. Kami tidak, mazhabnya tidak itu, kami mazhab rasa, gitu. Nggak usah cantik, yang penting akhlaknya baik. Dah jadi mantu saya. Ini yang paling fatal biasanya waktu sebelum ini tumbuh, ini kan ada tumbuh turunan kan. Kalau telat buang, ininya kalah. Ya. Awalnya hidup, ini nggak dibuang. Ini yang tumbuh gede ini kalah, ini yang mati. Makanya kemitraan kenapa nggak pakai tabungan, nggak kayak gini Pak? Karena nggak semua tahu. Kelihatannya hidup bagus, tapi kenyataannya itu. Jadi yang kemitraan nyambungnya nanti setelah besar di lapangan baru disambung. Ya, jadi proses penyambungan itu pertama seperti ini, di awal masih berbentuk seedling, belum ditanam. Dan yang kami kembangkan adalah seedling dulu tanam, biarkan dulu 2 tahun maksimal 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, enggak saya anggap, berarti saya anggap mati. Walaupun hidup, iya saya anggap mati. Berarti orangnya enggak ngerawat. Karena pas 1 tahun aja udah bisa sebesar ini Bu, kalau dirawat. Kasih toleransi 2 tahun. Karena mungkin kesibukan, mungkin ngerawatnya juga sebulan sekali atau 2 bulan sekali, nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah 2 tahun, kok tidak bisa sebesar tangan ini, berarti orang itu tidak mampu untuk jadi mitra saya. Jadi untuk menjadi mitra saya di awal bisa, tapi nanti akadnya nanti di akhir penyambungan. Jadi kalau 2 tahun tidak mencukupi untuk usia sambung, berarti kita sudah berhenti kemitraannya. Silahkan mau dirawat-rawat, mau ditebang-tebang, mangga. Karena saya nilai berarti heureuy jeung saya nggak mau. Saya serius, ngeluarin modal, investasi banyak, petani kok nyepelein, ngerawat aja nggak mau. Gitu. Clear ya Pak? Oke, mangga. Ini akadnya mudah-mudahan manfaat kanggo anak incu urang. Kenang-kenangan buat Mohon. yang ini ya. Yang aya heuleuh dah. Nah, Ibu nih Ibu. Dapat foto. Pak. Hatur nuhun. Sami-sami Bu. Mudah-mudahan janten. Ya, sareng saha? Mohon Pak. Turun Pak. Sami-sami. Jadi Pak. Ah, mangga Pak. Ini salamnya di belakang biar kelihatan. Nah. Mugia barokah. Mohon. Terima kasih banyak. Bapak hatur nuhun ya. Hatur nuhun. Siap. Mudahan sing sehat, sarehat sadayana, sehat anu melak, sehat anu dipelak. Oh iya. Sarehat. Nanti, Mang Dang. Kalau ke Pak Amin, nanti ke Pak Amin.